Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Saleh Alhamid, SIP, MA. Pada video ini akan membahas politik hukum keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di era reformasi. Penasaran kan? Nonton video sampai akhir. Tahu nggak sih, perempuan masih belum terlalu berperan dalam politik. Pada kenyataannya, 30% perempuan di parlemen belum terpenuhi. Kok bisa ya? Yuk kita bahas sama-sama. Jaminan hukum mengenai kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki serta peluang dalam aktivitas politik telah diatur pada pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pada pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua pasal ini mengindikasikan bahwa hak-hak politik perempuan tidak hanya terbatas pada kesempatan untuk turut serta dalam memilih pada pemilu, tetapi mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Adapun hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, dan hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah, dan hak berpartisipasi dalam organisasi dan pengumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat dan politik. Namun, apa yang membuat kuota keterwakilan perempuan belum terpenuhi? Alasan pertama dari sisi substansi hukum, undang-undang partai politik yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan pada partai politik belum sepenuhnya efektif. Terbukti belum adanya sanksi yang tegas bagi partai yang tidak memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan. Yang kedua, dari sisi kultur hukum, banyak partai yang menganggap bahwa 30% keterwakilan perempuan hanya sekedar syarat lolos dalam pemilu. Terkesan partai politik tidak melihat kualitas perempuan yang dicalonkan sebagai caleg. Yang ketiga, dari sisi struktur hukum, yaitu penegak dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap parpol yang tidak memenuhi aturan pemilu. Sebaiknya, yang pertama calon anggota legislatif minimal pendidikan terakhir sarjana. Yang kedua, diberikan pendidikan politik atau wawasan politik bagi kaum perempuan. Yang ketiga, tindakan khusus perlu diakomodasikan dalam ADART setiap parpol beserta sanksinya. Dengan begitu, maka perempuan akan mendapatkan pengetahuan tentang politik dan akan menumbuhkan keberanian untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam bidang politik.